Hai Bapak Ibu, ada satu website yang sangat powerful untuk assessment. Website ini dapat membuat beragam soal secara otomatis. Bukan hanya itu saja loh, soal yang kita buat juga dapat dijadikan live quiz atau gamifikasi, serta pekerjaan rumah. Dan hasil kuisnya pun akan secara otomatis terekap. Jadi kita sebagai guru tidak perlu mengkoreksi secara manual lagi ya. Ada juga fitur laporan analisis. Alhasil, kita bisa mengukur pemahaman peserta didik dengan cara menyenangkan. Nama website ini yaitu Quizizz. Pada video kali ini, kita akan mempelajari penggunaan Quizizz dan membedah fitur-fitur dalam satu video. Pertama, registrasi dengan akun Belajar ID. Masuk ke quizizz.com, kemudian pilih sign up pada pojok kanan atas. Jika Bapak Ibu mempunyai email Belajar ID, silahkan pakai email itu ya dengan cara klik continue with akun Belajar ID. Kenapa harus akun Belajar ID? Karena dengan akun Belajar ID, akun Quizizz kita akan menjadi premium secara otomatis dan gratis loh. Jadi sayang banget kan kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkannya. Kemudian akan ada pilihan 3 ini ya. Bapak Ibu bisa pilih school. Selanjutnya yaitu memilih peran. Bapak Ibu bisa memilih a teacher dan lengkapi data profilnya ya. Setelah pendaftaran sukses, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua, membuat soal secara otomatis. Pada kolom pencarian, Bapak Ibu silahkan masukkan materi pembelajaran. Kemudian sesuaikan kelasnya. Misal saya guru kelas 5, maka saya pilih kelas 5. Kemudian akan ada pilihan kuis, presentasi, pemahaman, dan video interaktif. Ini adalah tampilan yang kuis, jadi peserta didik akan langsung menjawab kuis tersebut. Jika presentasi, kita sebagai guru memaparkan materi presentasi terlebih dahulu. Kemudian akan ada kuis setelahnya. Jika pemahaman, akan ada bacaan seperti buku paket yang kemudian akan ada kuisnya. Terakhir yaitu video interaktif. Pada video interaktif ini hampir sama seperti presentasi, namun jenisnya yaitu video. Jadi peserta didik bisa melihat video terlebih dahulu, kemudian akan ada kuis setelahnya. Pada video kali ini, saya akan memilih yang kuis ya. Bapak Ibu nantinya bisa menyesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu. Nah, kan banyak pilihan asesmen yang telah tersedia dan bisa Bapak Ibu gunakan. Pada contoh ini, saya akan memilih menggunakan yang ini ya. Bapak Ibu tinggal klik saja soalnya. Setelah masuk di halaman soal, Bapak Ibu cek kembali soalnya. Jika cocok, klik salin dan edit. Nah, di sini ada 21 soal. Dan jika peserta didik berhasil menjawab semua pertanyaan, maka poin yang didapat peserta didik yaitu 29 poin. Dan jika dilihat dari soal yang saya pilih, semuanya yaitu pilihan ganda. Maka langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Langkah ketiga, menyesuaikan soal sesuai kebutuhan. Pada langkah ini, saya akan membuat menjadi 50 soal.
Serta jika peserta didik berhasil menjawab semua pertanyaan, maka poin yang didapat peserta didik yaitu 100 poin. Caranya yaitu, scroll soal Bapak Ibu ke bawah. Akan ada dua pilihan. Tombol tambahkan soal ini merupakan menambah soal secara manual. Jadi, Bapak Ibu memasukkan soalnya secara mandiri. Kemudian ada tombol Add Similar Question atau AI. Kalau ini merupakan menambahkan soal secara otomatis dengan bantuan AI. Kita coba yang otomatis terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa klik Add Similar Question atau AI. Nah, kan sudah jadi 3 soal baru. Bapak Ibu cek terlebih dahulu. Jika yang cocok hanya satu, Bapak Ibu bisa hapus soal yang tidak cocok dengan cara klik tanda hapus pada bagian soalnya. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, kan soal menjadi 22. Kita coba kembali yang membuat soal otomatis dengan AI ya. Bapak Ibu bisa klik Add Similar Question atau AI kembali. Jika semuanya cocok, maka langsung klik simpan perubahan. Nah, soal sekarang menjadi 25. Sekarang kita coba yang manual. Bapak Ibu bisa klik tambahkan soal. Di sini terdiri dari beragam jenis soal kan Bapak Ibu. Saya kasih gambarannya satu-satu ya. Pilihan ganda. Dengan soal ini, peserta didik akan memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Isian singkat. Dengan soal ini, peserta didik akan menulis jawabannya. Jawaban gambar. Kalau ini, peserta didik menjawab soal dengan cara menggambar. Isai. Dengan soal isai, peserta didik akan menjawab soalnya dengan cara menulis secara lengkap. Jawaban video. Kalau ini, peserta didik akan menjawab soal dengan cara record video secara langsung. Jawaban audio. Hampir mirip seperti video, namun peserta didik hanya memberikan jawaban melalui record suara. Menjodohkan. Jadi, peserta didik akan menggeser gambar dan menempatkan gambar sesuai pertanyaan. Susun ulang. Hampir sama kayak menjodohkan, namun di sini bisa dibuat menjadi susun kata untuk membentuk kalimat. Susun ulang peristiwa dalam cerita, atau urutkan negara dari yang terbesar hingga terkecil, dan lain-lain. Seret dan lepas. Jadi, jawaban akan diseret ke soal seperti ini. Drop down, hampir sama seperti seret dan lepas. Namun, peserta didik tidak perlu menyeret jawabannya, melainkan klik tombol pilihan yang ada. Penanda. Nah, kalau ini, peserta didik akan memilih jawabannya pada gambar yang ditandai. Biasanya cocok untuk materi organ tubuh manusia, serta mengidentifikasi kota di peta. Gambar berlabel. Peserta didik akan menyeret jawaban ke label gambar seperti ini. Mengkategorikan. Dengan soal ini, peserta didik akan menyeret jawaban ke dalam tabel yang tersedia. Bisa digunakan untuk mengkategorisasi sesuatu, misalnya hewan karnivora dan herbivora, atau energi terbarukan dan tidak. Respon matematika. Kalau ini untuk pembelajaran matematika ya. Grafik matematika. Ini juga dikhususkan untuk pembelajaran matematika. Sudah ada gambaran jenis soal apa yang ingin digunakan Bapak Ibu? Jika sudah, silahkan klik jenis soal yang diinginkan, kemudian isi soal dan jawabannya. Jika sudah, silahkan tandai jawaban yang benar seperti ini. Ulangi terus hingga 50 soal, atau sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu.
Jika sudah sesuai kebutuhan, maka langkah selanjutnya yaitu setting nilai maksimal menjadi 100 poin. Caranya yaitu klik bagian poin yang ada di sebelah kiri dan pilih 2. Jadi setiap soal poinnya yaitu 2. Jika soalnya ada 50, maka jika peserta didik menjawab 50 soal dengan benar, maka nilai maksimalnya yaitu 100 poin. Kemudian ada waktu. Jadi, waktu ini berfungsi untuk memberikan timer pada setiap soal. Bapak Ibu bisa men-settingnya mulai dari 5 detik untuk setiap soal hingga 15 menit untuk setiap soal. Nah, kan sudah jadi. Sekarang lanjut ke langkah berikutnya yaitu publish. Langkah keempat, membagikan kuis agar peserta didik dapat mengerjakannya. Setelah soal sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan yang ada di pojok kanan. Ada 2 tipe di sini. Yang pertama yaitu mendownload soalnya, kemudian Bapak Ibu bisa print dengan membagikannya kepada peserta didik. Kemudian bisa juga dikerjakan secara langsung tanpa harus di-print soalnya. Jadi, poin peserta didik akan terkoreksi secara otomatis. Untuk cara yang membagikan soal kepada peserta didik berbentuk print, caranya yaitu klik tombol download. Kemudian klik cetak atau unduh. Setelah terdownload, Bapak Ibu tinggal print aja soalnya. Kemudian untuk mengerjakannya secara langsung, Bapak Ibu bisa klik mulai sekarang. Nah, kan ada 6 pilihan. Mode klasik. Bapak Ibu bisa menggunakan mode klasik jika digunakan asesmen umum. Mode penguasaan. Jika menggunakan ini, akan ada semacam leaderboard mirip peringkat yang akan ada dalam game. Kecepatan guru. Jika kecepatan guru, Bapak Ibu yang akan mengatur perpindahan soalnya. Jadi timernya manual ya, yaitu Bapak Ibu sendiri. Ujian. Nah, kalau ini cocok digunakan saat ujian. Jadi bisa diatur peserta didik hanya bisa mengaksesnya sekali. Mode tim. Mode ini cocok untuk dibuat kelompok. Jadi setiap peserta didik yang dibagi kelompoknya akan menjawab setiap soal dan skornya akan dijumlahkan berdasarkan kelompoknya. Mode kertas. Mode kertas ini digunakan jika pada sekolah Bapak Ibu tidak mengizinkan menggunakan smartphone ya. Sudah ada gambaran jenis apa yang ingin digunakan Bapak Ibu? Jika sudah, silahkan klik jenis yang diinginkan kemudian klik mulai. Pada video ini saya pilih yang klasik ya. Setelah diklik akan ada tampilan seperti ini. Langkah kelima, membagikan soal kuisis ke peserta didik. Bapak Ibu bisa klik icon link ini. Nah, ada tulisan salin. Bapak Ibu klik saja hingga tulisannya menjadi disalin. Kemudian bagikan link tersebut ke peserta didik. Ketika peserta didik masuk, suruh peserta didik menulis namanya dengan benar. Kemudian klik mulai. Tunggu peserta didik masuk semua. Kemudian Bapak Ibu bisa klik mulai. Sekarang peserta didik bisa langsung menjawab soal yang Bapak Ibu buat tadi. Langkah ke-6, melihat laporan dan analisis. Setelah peserta didik selesai mengerjakan semua pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik tombol akhiri. Nah, akan muncul laporan kinerja pembelajaran setiap peserta didik. Bapak Ibu bisa mengetahui pertanyaan yang susah dipahami dan mudah dipahami. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Dengan laporan ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah melihat kelemahan peserta didik menggunakan data ini ya, untuk memperbaiki strategi pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, itulah fitur Quizzes. Selanjutnya, Bapak Ibu ingin review aplikasi pembelajaran apa lagi ya? Tulis di kolom komentar yuk. Jika ada kendala dalam penggunaan Quizzes, bisa langsung komen saja ya. Dengan senang hati akan saya bantu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang.